Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ragam kimia, dalam video kali ini saya akan membahas tentang zat kimia yang juga sering digunakan dalam formula sabun, yaitu STPP dan EDTA. Mengenai EDTA, sebenarnya saya sudah buatkan video khusus tentang fungsi EDTA ini dalam formula sabun, tetapi karena fungsinya mirip-mirip dengan STPP, pada video kali ini maka fungsi STPP dan EDTA ini saya bandingkan secara bersamaan. STPP atau yang disingkat sebagai sodium tripolyphosphate, sedangkan EDTA teman-teman sudah mengetahui singkatannya ada ethylene diamin tetraacetic acid. STPP ini sering sekali digunakan pada formula sabun, terutama sabun yang berhubungan dengan pakaian seperti deterjen bubuk, deterjen cair maupun sabun colek. Sedangkan EDTA ini hampir semua formula sabun mempergunakan, termasuk sabun cuci piring, sabun cuci tangan, bahkan sabun-sabun untuk dunia kosmetik. Kalau kita melihat bentuk fisiknya sama-sama berbentuk serbuk, cuman STPP itu lebih cenderung seperti tepung terigu ya, dibandingkan kalau dalam sehari-hari, sedangkan EDTA itu cenderung seperti garam halus tepungnya, bentuk fisiknya. Lalu sebenarnya apakah fungsi dari STPP ini? Saya katakan mirip dengan fungsi EDTA karena kedua-duanya ini fungsi dasarnya adalah untuk mengikat logam. Cuma yang lebih spesifik, STPP adalah logam-logam penyebab kesadahan seperti kalsium, magnesium, sedangkan EDTA adalah seluruh ion logam yang ada dalam larutan. Kita mulai dari STPP. Tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsi STPP adalah untuk mengikat ion logam penyebab kesadahan air. Jadi secara ringkas saja, kesadahan air itu adalah yang menyebabkan, misalkan suatu kettle uap atau boiler itu menyebabkan pengkerakan logam-logam yang menyebabkan kerak pada kettle atau boiler, atau kalau di sehari-hari itu misalkan seperti teko untuk memasak air. Dan fungsi utama yang lain dari STPP adalah untuk mengikat kotoran yang sudah larut dalam air. Jadi kotoran yang sudah dibersihkan oleh surfaktan kemudian larut dalam air diikat oleh STPP sehingga dia tidak menempel kembali ke pakaian yang sudah kita cuci, atau dikenal dengan istilah anti redeposisi. Kalau dulu kita mengenal iklan deterjen dengan sebutan anti redeposisi, nah fungsi inilah yang diperankan oleh STPP. Itu sebabnya STPP ini hanya digunakan atau umumnya digunakan pada formula sabun yang berhubungan dengan pakaian seperti deterjen bubuk, kemudian deterjen cair, dan sabun colek. Mengapa sabun colek ini juga ditambahkan STPP? Karena untuk sebagian masyarakat Indonesia, sabun colek juga masih digunakan untuk mencuci pakaian, sehingga STPP juga ditambahkan dalam formula sabun colek. Kita sudah sama-sama pahami tentang fungsi STPP ini. Sekarang kita berlanjut ke bahan kimia yang kedua, yaitu EDTA. Mungkin sebagian sudah ingat fungsi EDTA sama juga dengan STPP, mirip. Tetapi EDTA adalah untuk mengikat ion logam secara keseluruhan. Mengapa ion logam ini perlu diikat? Karena ion logam ini selalu ada hampir di semua jenis air, terutama air yang belum dijernihkan atau melalui fungsi filterisasi, seperti air-air dari sungai, air tanah, atau kemungkinan air pump walaupun sudah difilterisasi tapi dahannya secara kasar tidak
secara detail yang digunakan untuk air proses industri. Ion-ion logam ini bila di dalam air bisa membentuk ikatan yang menghasilkan warna. Jadi inilah yang dikatakan fungsi EDTA sebagai pengawet. Mengapa dikatakan sebagai fungsi pengawet? Karena EDTA mencegah sabun atau yang formula sabun yang kita buat itu dalam jangka waktu yang lama berubah dari warna, tekstur, dan aroma karena pengaruh dari ikatan logam. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa fungsi pengawet dari EDTA itu tidak mencegah dari sabun menyebabkan kenceran. Ini seringkali ditanyakan mengapa sabun yang kita buat lama-kelamaan menjadi encer padahal sudah ditambahkan EDTA di dalam formulanya. Kalau penyebab kenceran, saya sudah buatkan video khusus tentang rangkuman penyebab kenceran pada sabun. Selama ini yang saya ketahui dan saya pelajari, silakan disimak saja videonya. Kemudian juga banyak yang menanyakan apakah jika menggunakan EDTA itu sudah bebas dari mikroorganisme, karena mungkin kita terpaku dengan kata-kata pengawet karena kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu fungsi pengawet dalam produk makanan. Sebenarnya tidak salah juga yang mengatakan bahwa fungsi EDTA sebagai pelindung dari mikroorganisme, tetapi agak kurang pas. Untuk pelindung sabun atau senyawa atau zat-zat dari mikroorganisme itu biasanya diambil dari bahan kimia yang memiliki gugus benzen atau gugus rantai tertutup di dalam bentuk rumus kimianya. Contohnya adalah sanisol atau benzyl klorium klorida. Kita lihat ada gugus benzal di situ, atau juga natrium benzoat dengan gugus benzoat di belakangnya, atau yang lebih tinggi ya tentu saja benzena, tapi benzena ini bersifat karsiogenik. Mungkin demikian video tentang fungsi STPP dan EDTA ini dalam formula sabun. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman dalam pembuatan formula sabun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.